Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Badai kabar periangan semua, program Lintas Berita kali ini saya menyapa Anda dan saya ingin mengungkapkan beberapa persoalan atau isu terkait dengan berita-berita yang telah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan untuk kemudian kami sampaikan kembali kepada Anda dalam bentuk review dan tambahan ulasan. Terkait dengan persoalan ini ada pernyataan ya dari Komisi 1 di DPRD Provinsi Jawa Barat tentang moratorium DOB, moratorium daerah otonomi baru, yang beberapa waktu lalu pada saat perayaan atau peringatan hari jadi yang ke-79 Provinsi Jawa Barat, nah DPRD Jawa Barat mengingatkan kembali kepada pemerintah pusat untuk bisa segera mencabut kebijakan moratorium daerah otonomi baru. Hal itu karena pencabutan moratorium DOB ini penting karena sejauh ini di Provinsi Jawa Barat itu sudah banyak kabupaten kota, banyak aspirasi dari masyarakat di tingkat kabupaten kota yang mengajukan pembentukan DOB atau daerah otonomi baru. Di wilayah Priangan Timur saja misalnya ada 3 daerah otonomi baru yang saat ini sudah dibahas di DPRD Provinsi Jawa Barat dan akan segera diajukan atau disampaikan kepada Kemendagri dan juga kepada DPR RI untuk segera mendapatkan pembahasan dan pengesahan, yaitu Kabupaten Tasikmalaya Selatan, kemudian Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Garut Utara. Namun sejauh ini prosesnya terkendala adanya moratorium tersebut. Nah, untuk diketahui bahwa moratorium DOB pertama kali dilayangkan oleh pemerintah pada tahun 2009 saat itu karena ada euforia ketika terbentuknya undang-undang otonomi daerah. Banyak daerah-daerah yang kemudian mengusulkan atau mengajukan diri untuk menjadi daerah otonomi baru. Nah, moratorium tersebut saat itu memang berupa kebijakannya hanya berupa kesepakatan lisan antara pemerintah dengan DPR RI. Jadi sebetulnya kalau kita lihat setelah DOB itu sebetulnya ada beberapa kabupaten kota atau provinsi yang sudah terbentuk. DPR RI sudah melakukan pengesahan terhadap undang-undang DOB baru tersebut. Jadi dengan adanya dengan adanya moratorium saat itu sempat ya tidak menghalangi pembahasan di DPR tentang undang-undang DOB. Namun pada saat sekarang ketika pengajuan pembentukan DOB itu banyak muncul dari masyarakat, pemerintah sekarang kemudian memperhatikan keberadaan moratorium tersebut dan menjadi perangkat yang mengikat dan membatasi jangan sampai DOB ini bisa segera terbentuk. Kenapa pemerintah melakukan pembatasan pembentukan DOB? Karena memang sejauh ini pemerintah juga belum melakukan penataan kawasan kabupaten kota. Grand Design penataan kabupaten kota itu belum selesai seluruhnya hingga tahun 2025. Jadi ketika nanti sudah dipetakan kebutuhan berapa banyak kabupaten kota dalam satu provinsi atau dalam satu kawasan, itu akan dipetakan oleh pemerintah sehingga nanti tidak sembarang wilayah daerah bisa mengajukan pembentukan DOB. Harus ada perhitungan-perhitungan yang matang, jangan sampai
dengan lahirnya DOB yang baru tersebut lantas malah nanti membebani keuangan negara, atau masalah nanti masyarakatnya tidak siap. Jangan sampai karena euforia, karena semangat kedaerahan yang tinggi, lantas menyebabkan pembentukan DOB ini menjadi tidak rasional dan akan nanti menghambat jalannya pemerintahan. Misalkan satu kawasan DOB baru yang infrastruktur daerahnya belum memadai, atau bahkan yang PAD daerahnya sangat kecil. Kalau demikian nanti semua dibebankan kepada APBN, maka laju pemerintahan baru nanti akan terseok-seok dan nanti bahkan bisa jadi gagal. Jadi maksud ingin meningkatkan pelayanan publik malah kemudian lantas menjadi gagal untuk melakukan optimalisasi pelayanan publik. Namun demikian, pemerintah pusat juga satu sisi memang harus membuka ruang, membuka jalan, di mana pembentukan DOB ini memang sudah disyaratkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga para pengaju atau pemohon ini tentu saja sudah memikirkan elemen-elemen unsur-unsur yang harus dipenuhi, bahkan sudah melakukan studi kelayakan melibatkan perguruan tinggi, sehingga pembentukan atau usulan DOB baru ini paling tidak sudah diperhitungkan secara matang, sudah dibuat secara rasional berdasarkan feasibility study yang sangat yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Memang persoalan moratorium ini dari dulu, ketika pada awalnya muncul istilah moratorium ini, memang seolah-olah menjadi semacam pembatas ya. Saat itu 2009-an lah, bukan hanya moratorium DOB saja, sebetulnya waktu itu ada moratorium pendirian perguruan tinggi negeri misalkan ya. Saat itu sama seperti moratorium DOB, moratorium pendirian perguruan tinggi negeri juga ketika itu dilarang oleh pemerintah, tapi beberapa pihak tetap melakukan upaya-upaya untuk melakukan pendirian perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Sama DOB juga. Jadi memang karena aturannya tidak kuat waktu itu, katakanlah itu tidak kuat ya dalam tanda kutip, karena hanya berupa kesepakatan lisan antara pemerintah dengan DPR, sehingga saat itu banyak daerah yang tetap bisa melenggang tetap. Jadi sekarang ini kebijakannya sebetulnya ada di DPR RI, itikat baik dari DPR RI. Kalau misalkan DPR mau menyetujui, membahas dan menyetujui RI, bisa saja itu DOB baru itu terbentuk. Tapi sekali lagi, tentu saja kita tunggu saja bahwa pembentukan DOB ini harus menunggu dulu grand design ya, pemetaan kabupaten kota, sehingga penyusunannya menjadi rasional. Jangan sampai nanti overlap ya. Jadi ada kota kabupaten yang tidak logis ya, tidak logis dari segi tata letak atau dan lain sebagainya. Dan yang harus diingat juga bahwa pembentukan DOB ini jangan sampai juga hanya untuk kepentingan sharing kekuasaan, sharing jabatan ya. Karena dengan terbentuknya DOB baru akan nanti tersedia lahan-lahan peluang-peluang jabatan baru, baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif gitu ya. Ini mohon maaf, saya ada pengalaman dulu ketika sekelompok orang yang mendatangi Harian Umum Kabar Priangan, dulu namanya masih Priangan, yang mengajukan proposal dukungan untuk pembentukan DOB. Karena pada saat dulu tahun 2000-an gitu ya, pembentukan DOB itu mensyaratkan harus adanya dukungan dari media. Nah,
Saat itu media juga bersikap hati-hati karena jangan sampai pendirian DOB ini karena adanya kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu, bukan atas dasar kepentingan rasional. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalaupun sekarang 3 wilayah itu yang ada di wilayah Periangan Timur ya, di barat itu lebih banyak lagi karena semuanya di Provinsi Jawa Barat itu ada 9 DOB yang diajukan ke DPR, 3 diantaranya di Periangan Timur. Mudah-mudahan pengajuan 3 DOB baru di Periangan Timur yang betul-betul murni atas kehendak rakyat, murni atas dasar kepentingan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan karena ada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan pragmatis dari kelompok-kelompok tertentu. Itu sekilas tentang tinjauan pemberitaan terkait dengan moratorium atau penundaan pembentukan daerah otonomi baru. Demikian ulasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.